kita hidup di dalam lingkungan terutama alam yang berbeda-beda ya. Tuhan menciptakan alam yang berbeda-beda, ada pantai, ada gunung, ada lembah. Manusia mengolah alam itu, lembah menjadi sawah-sawah ya, dengan tanaman-tanaman yang hijau. Kemudian orang-orang di pantai pergi ke laut, berlayar, menghasilkan kebudayaan yang berbeda-beda. Nah, kemudian bagaimana manusia hidup di alam, berkebudayaan dengan berbasiskan pada alam setempat ya. Manusia bekerja, termasuk berekspresi, menciptakan kesenian-kesenian ya, sebagai satu ekspresi keindahan dan hal-hal yang berkaitan dengan perasaan, gagasan, dan lain-lain. Orang-orang di Yunani zaman dulu, ketika mereka masih percaya dengan para dewa, mereka melakukan satu persembahan kepada para dewa di satu tempat. Bukit-bukit itu dijadikan tempat untuk mereka melakukan satu persembahan ya. Bukit yang mereka sebut satu teatron. Mereka berekspresi di situ, mempersembahkan di situ, dan mereka tidak membiarkan bukit itu apa adanya, tapi bukit itu dipapras, dibuat sedemikian rupa menjadi sebuah panggung untuk mereka melakukan persembahan ya. Itu di Yunani. Di Nusantara kita tahu bahwa ya, orang-orang melakukan satu upacara, melakukan persembahan dulu ya, membuat satu bentuk-bentuk seni di ruang-ruang yang privat, ketika seni belum jadi satu seni pertunjukan yang untuk tontonan. Nah, ketika mulai muncul kesadaran seni sebagai sebuah pertunjukan, sebagai sebuah tontonan yang bersifat publik, ya disitulah seni ditampilkan di ruang-ruang publik ya. Dibuatlah tempat-tempat untuk pertunjukan. Kalau orang Jawa membuat bangunan yang terbuka namanya pendopo, yang itu memang dibuat untuk pertunjukan-pertunjukan yang sifatnya terbuka ya. Ada tempat untuk pementasannya, ada tempat untuk penontonnya ya, dibuat secara khusus. Di Bali, dengan masyarakat yang beragama Hindu Dharma ya, mereka memanfaatkan alam. Mereka membuat pura di pantai, membuat pantai itu menjadi lebih indah. Juga ada pura yang di gunung ya, dan ya termasuk di Bedugul ya, di Danau yang begitu indah. Bagaimana kesenian-kesenian di Bali itu menjadi bagian dari agama. Ada yang dipertunjukkan di depan pura, ada yang dipertunjukkan di tepi pantai ya. Kalau Anda melihat pementasan misalnya tari cak ya, kecak yang luar biasa ya, dengan ya, ketika Anda hadir di situ maka luar biasa spiritnya itu ya. Nah, bagaimana pertunjukan itu menyatu dengan alam. Nah, ini saya kira yang penting untuk ingin saya bicarakan hari ini ya, tentang pertunjukan-pertunjukan yang menjadi bagian dari alam, menyatu dengan alam, berbasiskan pada alam. Karena alamnya berbeda-beda, nah bagaimana diperlukan kesadaran terhadap alam yang berbeda-beda itu. Kita manfaatkan alam itu sebagai ruang pertunjukan, memanfaatkan bagian-bagian alam sebagai bagian dari pertunjukan. Ya, ada yang di situ banyak pohon nyiur, diambil daunnya untuk menjadi ornamen pertunjukan. Ada padi yang berlimpah, batang-batang padi yang itu bisa diolah menjadi bagian dari pertunjukan. Di Magelang ada komunitas namanya komunitas 5 Gunung yang secara rutin setiap tahun menyelenggarakan satu festival, membuat pertunjukan di alam. Pertunjukannya di halaman rumah biasanya itu, atau di pinggir jalan ya. Tidak membuat panggung yang dari besi atau dari baja ringan,
ya, tapi dengan memanfaatkan apa yang ada di situ, ya, menggunakan bonggol kelapa, menggunakan ini ya, damen atau batang-batang padi itu menjadi ornamen-ornamen artistik yang luar biasa. Ya, kemudian juga bagaimana bahan-bahan alam itu bahkan menjadi kostum, dirangkai menjadi satu kostum yang menarik. Nah, ini menurut saya adalah satu bentuk tata rupa yang luar biasa di dalam satu pertunjukan seni. Ya, nah, kesadaran terhadap satu ruang yang berbeda-beda, ya, bahwa ruang bukan sekedar tempat, tapi juga ruang itu ada aspek sosialnya, ada aspek banyak hal